Ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Om RH, tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai I, nggak pakai E, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Nah, ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Ya, silakan. Ya, gini, di dalam satu pemerintahan ya. Itu saya sambil baca lihat-lihat ini ya. Boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya perhatikan. Tapi boleh. saya sambil lihat-lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini, Ref. Ini ya. Kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini? Pemilihan umum tiap 5 tahun itu. Sebenarnya gini, Ref, kalau dibuat analogi ya, Ref ya. Kita ini berangkat dari titik nol menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Ya, itu kan ke sana. Iya. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Ya. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke? Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya, pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi, menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Kemudian arah itu diperbaiki, dilempangkan. 5 tahun kita kalibrasi lagi, 5 tahun kita kalibrasi lagi, dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu, selera saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita, adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2C. Change and continuity. Tidak bisa hanya 1C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya. Pokoknya paham lah ya
kira-kira. Artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity, kira-kira begitulah ya. Apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan.